Oke, berdoa cukup. Mari kita awali. Ini yang pertama saya dulu ya. Iya, Urutannya ya. keluarkan ini. Keluar nggak? Iya, keluar. Oh, pakai bahasa normal dulu ya. Maksudnya? Iya, jadi pakai bahasa yang tidak terlalu akademik. Oh iya. Dulu aja aku. Iya. Itu nanti di slide-nya itu di awal-awal udah tak kasih itu kok glosarium kok. Jadi kayak kamusnya gitu. Biar gampang memahami. Nanti di awal slide habis ini. Selamat sih. Untung Mas Yudo kemarin bikin duluan kan. Kenapa Mbak? Nyontek semua. Nggak ngerti. Oke. Oh ya. Sama-sama kok kita belajar. Oke. Terkait dengan jurnal renovascular hypertension and ischemic nephropathy. Nah, ini bagus nih. Nggak usah ditulis tahunnya ya. Tadi ku tulis terus ku hapus, Mas. Ya, apa saja. Bisa membuat masalah besar. Oke, next yuk. Ya, introduction-nya harusnya kita memahami terlebih dahulu istilah-istilahnya terkait dengan stenosis. Stenosis itu kalau di bahasa kedokteran itu kekakuan. Nah, bisa juga penyempitan. Nah, kalau stenosis aorta berarti penyempitan kekakuan aorta kayak gitu ya. Tapi kalau di bagian ginjal itu kan nggak mungkin ya stenosis itu kekakuan pembuluh darah di ginjal, nggak mungkin ya. Jadi istilahnya itu adalah penyempitan gitu ya. Penyempitan salah satu atau lebih dari satu arteri yang mengangkut darah menuju ginjal. Nah, itu ada renal arteri. Kalau aterosklerosis ini bahasa Indonesianya, itu penyempitan tapi yang disebabkan oleh plaknya itu bisa karena memang dia makrofag seperti itu atau mungkin kalau kolesterol seperti itu. Nah, penyempitannya itu jadi ada penumpukan plaknya itu nanti menyebabkan juga pengerasan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu yang tadinya bisa lentur ya, jadi mengeras seperti itu. Nah, ini ada istilah hipertensi renovaskular. Ren itu ginjal, vaskular itu pembuluh darah. Jadi hipertensi di pembuluh darah ginjal seperti itu. Oke. Ini ada sistolik, tahu ya sistolik ya? Yang misalnya 120/80. Nah, sistolik itu yang pertama. Dup lup dek dek gitu kan kalau kita pegang jantung kita ya. Nah, sistolik itu yang pembuluh darah yang tekanan darah yang atas dan diastolik yang bawah. Resisten tahu ya? Resisten berarti dia itu tekanan darahnya itu tidak berangsur normal atau tetap di situ. Terus hipoperfusi berarti perfusinya berkurang atau aliran darah ke ginjalnya itu berkurang. Nah, ini tadi ya. Oke, next. Perfusi itu apa sih Mas perfusi? Hipoperfusi. Perfusi itu aliran. Istilahnya alirannya ya. Perfusi ya, aliran. Hipo berarti alirannya rendah ya. Ya, betul. Nah, ini ada penyakit renovaskular aterosklerotik. Berarti gabungannya tadi ya yang sudah saya jelaskan tadi. Penyakit ginjal, penyakit pembuluh darah ginjal yang aterosklerotik atau yang menyempit seperti itu atau namanya ARVD. Atherosclerotic renovascular disease. Hipertensi renovaskular, ini salah satunya adalah hipertensi renovaskular. Ada juga penyakit yang lain yaitu yang tadi ya stenosis dan yang lain-lain, tapi kita bahasnya di sini yang tentang hipertensi renovaskular. Nah, ini biasanya ARVD semakin dikenal sebagai penyebabnya CKD. CKD itu gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease. Jadi aneh ya, kedokteran tuh ada ginjal itu ada dua istilah di sini yang berbeda, ren dan kidney. Padahal ya sama-sama sih, artinya ya ginjal seperti itu. Nah, penyakit ginjal itu ada yang iskemik, ada yang nefropati ya, atau istilahnya itu iskemik itu dia karena asupannya berkurang, sel-selnya pada mati, kekurangan oksigen, kekurangan asupan darah seperti itu dan yang lain-lain.
Akhirnya dia namanya iskemik. Terus nefropati berarti dia nefronnya mati. Nefron atau ginjalnya itu mati gara-gara disebabkan oleh sel-selnya yang mati. Ini ada juga istilah fibromuskular displasia atau penyakit non aterosklerotik. Tadi kan penyakitnya aterosklerotik ya. Nah, kalau yang ini penyakit non aterosklerotik di pembuluh darah. Seperti itu. Next. Nah, ada namanya angiografi. Ada angio dan grafi. Graf itu gambaran, angio itu pembuluh darah. Jadi kita mau melihat gambaran pembuluh darah. Bisa menggunakan sinar X, bisa menggunakan yang lain-lain seperti itu. Nah, ada angiografi koroner, ada juga yang perifer. Kalau yang koroner itu yang pembuluh darah jantung. Kalau yang perifer ya pembuluh darah yang di bawah, misalnya ya di tangan dan yang lain-lain seperti itu. Hipertensi primer atau esensial. Jadi hipertensi itu ada dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer itu kita belum tahu secara pasti dia apa penyebabnya. Misalnya ya karena nggak punya keturunan dan yang lain-lain, tapi dia kok tiba-tiba hipertensi. Biasanya karena lifestyle yang sering makan asin-asin seperti itu, terus obesitas dan yang lain-lain. Kalau hipertensi sekunder ini yang disebabkan oleh penyakit tertentu, misal penyakit stroke dan yang lain-lain ya. Nah, oke, next. Ini ya, dari sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada ya. Perfusi itu tadi apa, Mas? Maaf. Hipoperfusi. Iya. Hipoperfusi, hipo itu sedikit, perfusi itu perfusi aliran. Jadi alirannya itu rendah atau sedikit. Nah, baik aliran untuk asupan, maksudnya untuk asupan si sel-sel itu, misalnya ya oksigennya atau darahnya seperti itu. Mas, berarti sama under perfusi sama aja lah ya? Ya, ya sama. Aku soalnya bagiannya, aku tulisannya under perfusion. Ya, sama aja. Oke. Kemajuan besar dalam pencitraan bla 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 bla. Hal ini berlaku untuk stenosis arteri ginjal aterosklerotik yang tetap menjadi salah satu kondisi paling umum untuk diketahui mempercepat hipertensi. Jadi awalnya itu bukan hipertensinya, tapi awalnya dari stenosisnya, dari penyempitan arteri hingga dia itu menyebabkan hipertensi tadi. Sehingga ini dinamakan juga namanya hipertensi sekunder yang disebabkan oleh stenosis arteri ginjal aterosklerotik gitu. Mudeng ya. Jadi stenosis dulu, jadi penyempitan dulu, istilahnya kayak selang. Selang itu kalau misalnya banyak kotorannya di diameter selangnya itu, otomatis tekanan airnya yang keluar itu kan juga tinggi toh. Nah, itu proses hipertensi itu ya seperti itu, gambarannya hipertensi ya seperti itu. Karena dia menyempit, akhirnya tekanannya tinggi karena otomatis tubuh itu kan juga selalu mendorong darah juga ya ke seluruh tubuh. Next. Halo? Mbak Mik. Suaraku masuk nggak ya? Ada, Mas. Masuk, Mas. Oke. Sip. Oke. Ini ya. Awalnya itu ada namanya radiologi intervensi dan kardiologi. Jadi intervensi yang istilahnya itu kita itu mau ngecek tekanan darah, tetapi harus intervensi. Intervensi itu gimana ya? Memasukkan stent, namanya stent itu adalah selang, memasukkan selang seperti itu ya ke dalam endovaskular, ke dalam pembuluh darah. Terus kita baru cek tuh hipertensi itu kayak gimana. Tetapi sekarang itu kita sudah ada namanya yang radiologi yang lainnya tadi ya, angiografi namanya seperti itu. Nah, ini ada namanya resiko. Jadi kalau pakai intervensi pastinya dia beresiko komplikasinya, yaitu hilangnya fungsi ginjal.
Kenapa? Karena tadi dipasang apa istilahnya selang tadi atau stand tadi untuk melihat, untuk meradiologi, menggambarkan seperti itu. Gimana sih pembuluh darahnya masih bagus apa enggak dan yang lain-lain. Nah, resikonya itu yaitu hilangnya fungsi ginjal tadi atau ginjalnya tidak berfungsi lagi. Bisa. Next yuk. Ini epidnya ya. Jadi hipertensi renovaskular itu biasanya menyerang wanita berusia 15 sampai 15 sampai 50 tahun ya. Jadi di penelitiannya ini itu sebenarnya tidak dikatakan kenapa sih kok wanita berusia 15 tahun itu bisa terjadi hipertensi renovaskular dan yang lain-lain. Cuman disebutkan aja dalam deskriptifnya. Terus yang selanjutnya populasi hipertensi resisten. Jadi ada orang-orang dengan hipertensi resisten terus di screening. Kita screening pakai angiografi dan ternyata 16%-nya itu menderita FMD atau fibromalacia dysplasia. Nah, sebagian besar pasien dengan penyakit aterosklerotik memiliki hipertensi yang sudah ada sebelumnya. Next. Jadi penyakit aterosklerotik ini tidak bisa terdeteksi dini, tetapi pas udah hipertensi baru tahu, oh ini penyebabnya adalah penyakit aterosklerotik. Salah satunya adalah stenosis yang lebih dari 60% menyebabkan oklusi lumen. Nah, ini oklusi itu berarti dia penutupan lumen. Jadi pembuluh darah ya ada lumen ya, ada diameternya. Nah, oklusi itu ada oklusi total, ada parsial. Kalau yang total itu berarti dia menutup semuanya, kalau parsial cuma sebagian. Sering terjadi pada 6,8% individu yang berusia 65 tahun dan tidak menutup kemungkinan usia 15 tahun tadi juga ada. Lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Karena apa? Karena ini juga disebabkan oleh faktor resiko pria yang merokok dan gaya hidup yang lain-lain seperti itu. Ini ya, tadi udah ya. Next. Ini di sini ada gambaran tentang lesi FMD yang disebabkan oleh fibroplasia medial. Next. Nah, ini. Gambar 1B yang bawah ini adalah penyakit aterosklerotik dengan lesi utama yang terdeteksi pada pasien berusia 50 tahun. Next boleh. Aku belum belajar itu. Nah, seberapa sering tekanan darah yang meningkat dalam penelitian ini disebabkan oleh atau justru berhubungan dengan adanya lesi arteri ginjal. Jadi ini sebuah pertanyaan ya. Sebenarnya tekanan darah itu meningkat karena adanya lesi arteri ginjal atau memang berhubungan atau berhubungan seperti itu. Next. Nih, karena dia mengidentifikasi hipertensi renovaskular yang sebenarnya terjadi setelah post stenosis seperti itu. Nah, banyak orang dengan lesi arteri renalis aterosklerotik yang mengalami hipertensi esensial selama bertahun. Halo. Mas Yudo. Oh, Mas Yudonya. Enggak kedengeran Mas Yudo. Bukan sinyalku ya? Bukan, Bu, bukan. Oh, Kayaknya enggak ya. Masuk kan? Aku nggak. Mas Yudo hilang. Mas Yudo. Halo. Ya, sorry. Hilang. Sinyalnya jelek ya. Next. Kok jadi Mas, nggak maaf. bisa? Hipertensi esensial maksudnya hipertensi yang Mana? primer ya tadi. Ya, Yang awal. yang primer. Siap. Nih ya, penulis berpendapat bahwa stenosis arteri ginjal
aterosklerotik menghasilkan spektrum sindrom klinis mulai dari lesi insidental hingga penyakit lanjut. Jadi awalnya itu dia adanya stenosis arteri renalis yang mana dia dapat menyebabkan banyak hal, manifestasi atau gejala klinis. Yang pertama yaitu adanya hipertensi renovaskular atau bahkan ada yang asimptomatik atau yang tidak bergejala juga ada seperti itu. Dan juga ada yang CHF, ada yang stroke, dan secondary aldosteronisme. Nah, yang 3 hal ini yang tentang CV disease dan hubungannya dengan renal artery stenosis itu juga tidak dijelaskan di sini. Mungkin yang didiskusi ya, mungkin dijelaskan nggak sih? Aku belum baca semuanya sih. Next. Bentar deh Mas Yudo mau nanya. Tadi kan kata Mas Yudo, enggak kan katanya kalau si stenosis itu aterosklerotik, penyebab salah satunya adalah si stenosis kan pada arteri ginjal. Nah kan tadi ya enggak? Benar enggak gitu dulu? Gimana? Aterosklerotik. Ateros disebabkan oleh steno, apa kebalik? Enggak, aterosklerotik itu ya stenosis. Oh sama aja. Jadi ini penyempitan, nih ya, stenosis arteri ginjal aterosklerotik ini jadi satu. Nah, stenosis tadi kan penyempitan arteri ginjal. Aterosklerotik itu penyempitannya itu karena apa? Karena aterosklerotiknya ini, karena dia adanya itu zat-zat. Oh iya. Apa yang itu tadi? Plak-plak tadi Bang ya? Plak-plak tadi itu. Iya, lanjut. Next. Oke, jadi tekanan darah arteri itu disebabkan oleh 2 hal, yaitu ada cardiac output dan juga ada resistensi perifer. Jadi istilahnya tekanan darah itu kalau misalnya jalannya ada hambatan, dia pasti tinggi. Misalnya struktur vaskulernya yang dia itu ada plak-plaknya seperti itu. Nah, menyebabkan adanya perifer resistensi sehingga tekanan darahnya tinggi. Atau vaskular fungsinya atau fungsi dari pembuluh darahnya itu yang jelek. Seperti itu yang udah degenerasi sehingga juga dia menghambat jalannya si darah itu. Sehingga dia peningkatan tekanan darah. Atau dari cardiac output. Cardiac output itu output dari si jantung, misalnya stroke volume, isi dari curah jantungnya itu, dan juga ada namanya heart rate atau denyut jantung seperti itu. Semakin denyut jantungnya itu banyak tinggi, semakin dia tinggi juga tekanan darahnya. Semakin stroke volumenya itu tinggi, dia juga semakin tinggi juga tekanan darahnya. Nah, ada namanya kontraktilitas miokardial. Kalau misalnya kontraktilitas, kita habis lari seperti itu. Otomatis kan otot-otot jantungnya juga terkontraksi ya. Deg-deg-deg-degnya lebih cepat seperti itu. Nah, otomatis dia stroke volumenya juga akan meningkat, cardiac outputnya meningkat, tekanan darahnya juga akan meningkat seperti itu. Dan juga size of vascular compartment atau diameter dari pembuluh darahnya itu semakin dia kecil, diameternya semakin dia tekanan darahnya juga tinggi seperti itu. Next. Nih ya, sebenarnya hipertensi itu disebabkan oleh banyak hal, tadi sudah saya sebutkan, dan juga bisa karena faktor genetik dan faktor lingkungan. Next. Nah, ini dicirikan pada orang yang lebih tua plus hipertensi yang sudah bertahun-tahun. Jadi pada penelitian ini disebutkan bahwasannya penyakit arteri renalis aterosklerotik ditemukan pada orang yang lebih tua usianya. Tadi disebutkan lebih dari 50 tahun kayak gitu ya. Dan juga dengan hipertensi. Terkadang juga pada pasien-pasien dengan riwayat stroke seperti itu. Dan juga banyak dari mereka yang diidentifikasi pada dekade ke-7 dan ke-8. Jadi nggak cuma usia 50 tahun, tapi juga usia 70 tahun, usia 80 tahun juga ada seperti itu.
Next. Screening ya, screeningnya bisa menggunakan drive-by angiography. Next. Nah, ini awalnya itu kan kita identifikasi hipertensi itu menggunakan intervensi ya tadi ya, tapi sekarang sudah tidak pakai seperti itu lagi. Kita sudah menggunakan pedoman JNC 7 dan merekomendasikan laboratorium dasar untuk menentukan tingkat fungsi ginjal, status elektrolit dan yang lain-lain seperti itu. Buat apa? Buat tahu apakah memang ada kerusakan organ target apa enggak. Jadi orang-orang yang hipertensi itu sebenarnya ya kita harus cek juga organ-organ lain, misalnya ginjal dan yang lain-lain seperti itu. Next. Ini ya penyebabnya ya hipertensi sekunder yang tadi sudah saya sebutkan, bisa karena penyakit ginjal, metabolik, jantung dan pembuluh darah, obat-obatan, dan kehamilan. Jadi besok kalau hamil tekanan darahnya tinggi seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan tinggi banget. Next. Ini ya. Ini merekomendasikan termasuk aortografi, aortanya yang dilihat rutin sebagai bagian dari studi angiografi. Jadi kualitas gambar tampak memuaskan dalam banyak kasus dalam beberapa rangkaian, yang mana ketika kita melihat dengan aortografi dan angiografi ini kita bisa tahu prognostiknya atau kedepannya gimana sih ini penyakitnya, membaikkah, memburukkah, atau menyebabkan kematiankah seperti itu. Nah, pandangan peneliti adalah bahwa meskipun aortogram relatif lebih jinak ini di sini adalah intervensi, tidak memerlukan intervensi yang yang tadi saya sebutkan yang harus kita pakai stent dan yang lain-lain, tapi intervensi ini membawa risiko pasti yang harus dipertimbangkan seperti adanya lesi vaskular atau kerusakan pada pembuluh darah itu sendiri seperti itu. Jadi ya sebenarnya ya aortogram itu juga intervensi, cuman intervensinya lebih bagus, lebih tidak menyebabkan efek samping atau komplikasi seperti yang tadi, yang sebelumnya, stent tadi. Next. Oke, patofisiologi siapa ya? Saya. Oke, Mbak Mega, saya persilakan. Besok tak bilang ya. Oke, langsung saja saya tunjuk ya, Mega. Siap-siap, oke. Aku mau nyontek. Silakan. Oke, nyontek aja. Ya, untuk patofisiologi hipertensi renovaskular, sebelumnya kita harus pahami dulu mengenai renin-angiotensin system. Nah, terjadinya peningkatan tekanan darah itu pada ginjal disebabkan karena adanya renin-angiotensin system ini, di mana ketika terjadi penurunan perfusi ginjal, maka sel makula densa itu akan mengesens bahwa adanya penurunan perfusi dan meminta untuk sel juxtaglomerular untuk mensekresikan renin. Nah, renin ini nanti akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dan angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme, di mana angiotensin 2 ini akan menyebabkan berbagai perubahan fisiologi seperti yang tertulis pada skema berikut, seperti vasokonstriksi, retensi natrium pada ginjal, sekresi aldosteron, efek vaskular lain seperti terjadi hipertrofi vaskular dan terjadi remodeling vaskular, kemudian adanya aktivasi sistem saraf simpatis dan efek miokardial seperti yang disebutkan. Nah, tetapi hal ini terjadi jika prosesnya itu berjalan dalam jangka waktu yang kronis, jadi tidak dalam keadaan akut. Nah, untuk patofisiologi renovaskular hypertension ini adalah mengikuti dari model eksperimen hypertension gold blood, di mana beliau ini pada tahun 1930-an menunjukkan dalam studinya bahwa penurunan perfusi ginjal dapat menyebabkan peningkatan tekanan arteri yang berkelanjutan. Studi ini juga membuktikan bahwa aktivasi sistem renin-angiotensin aldosteron sebagai komponen sentral dari proses ini. Nanti kita akan membahas ada dua model
eksperimennya yaitu two kidney one clip. Jadi kan ginjal kan ada 2 ya. Two kidney berarti ginjal 2 tapi yang diklip cuma 1. Sedangkan kalau one kidney one clip jadi ginjalnya ada 1, yang diklip juga 1. Atau bisa juga yang two kidney two clip. Nah, itu juga sebenarnya mirip seperti one kidney one clip. Kalau yang one kidney one clip itu ceritanya ginjal yang 1 memang sudah nggak ada. Jadi yang diklip cuma 1 aja. Jadi intinya dia dihambat perfusinya pada kedua ginjal ini. Yang diklip apa? Yang diklip itu adalah arteri renalisnya ya. Nah, dan model hipertensi renovaskular two kidney one clip ini diperkuat dengan adanya penggunaan obat ACE, penyekat ACE atau ACE inhibitor oral yang pertama yaitu captopril, di mana hipertensi renovaskular two kidney one clip itu bisa dicegah dengan memblokir si ACE inhibitor atau menginhibisi angiotensin converting enzyme. Kemudian studi terbaru pada tikus knockout atau gen angiotensin tipe reseptor angiotensin tipe 1-nya itu dihilangkan, itu juga mengkonfirmasi bahwa clipping arteri ginjal membutuhkan reseptor ACE untuk menghasilkan hipertensi yang two kidney one clip. Setelah ini kita akan membahas mengenai yang two kidney one clip itu. Di two kidney one clip ini seanalog dengan hipertensi renovaskular unilateral pada manusia. Jadi stenosisnya itu hanya terjadi pada salah satu arteri renalis, bisa arteri renalis dextra atau arteri renalis sinistra. Nah, pada stenosis arteri ginjal unilateral, peningkatan tekanan darah terkait dengan aktivitas renin plasma yang meningkat. Jadi ginjal yang non-stenotik itu atau yang tidak diklip ya, itu akan mengalami tekanan perfusi yang lebih tinggi. Karena yang semacam dia tuh apa ya istilahnya? Mengkompensasi kerja dari ginjal yang satunya. Jadi dia akan mendapatkan perfusi yang lebih besar dan dia akan merespon dengan namanya pressure natriuresis yang menurunkan tekanan darah dengan mengekskresikan si natrium. Namun penurunan tekanan sekali lagi mengurangi perfusi ke ginjal stenotik. Jadi kan si ginjal yang non stenotik ini karena dia merasa oh perfusiku tinggi nih, jadi dia mengeluarkan si natrium supaya air yang dikeluarkan juga banyak agar dia menurunkan tekanan sistoliknya dia. Tetapi ketika tekanan sistolik di ginjal yang non-stenotik ini diturunkan, maka tekanan di ginjal yang stenotik itu juga akan ikut turun. Dan sehingga menurunkan perfusi ke ginjal stenotiknya juga. Nah, penurunan tekanan perfusi ginjal pada akhirnya dia akan mendorong si pelepasan si renin ini. Kemampuan ginjal non-stenotik untuk merespon peningkatan tekanan darah dengan pressure natriuresis ketika sudah terjadi pelepasan renin itu akan terganggu sebagai akibat peningkatan kadar dari angiotensin 2. Di mana angiotensin 2 ini kan dia fungsinya untuk retensi sodium gitu kan. Nah, hal ini tidak hanya secara langsung merangsang sekresi aldosteron dan reabsorpsi natrium di distal, tetapi juga ternyata menyebabkan vasokonstriksi ginjal sehingga mengurangi aliran plasma dan meningkatkan reabsorpsi natrium di proksimal juga. Jadi model hipertensi renovaskular ini dia bersifat angiotensin 2 dependent dan ditandai dengan peningkatan aktivitas renin plasma. Gitu. Terus yang kedua, tadi kan yang two kidney one clip itu yang angiotensin 2 dependent ya. Tapi beda halnya dengan yang one kidney one clip. One kidney one clip ini tadi saya bilang bisa mencerminkan juga untuk yang two kidney two clip ya. Jadi bisa stenosis bilateral atau stenosis ginjal yang cuma satu. Nah, dengan tidak pada model yang ini itu justru dia mencerminkan keseimbangan mekanisme angiotensin 2 dependent dan volume base dependent. Kalau pada manusia tadi yang saya bilang itu serupa dengan penyakit arteri ginjal bilateral atau stenosis pada ginjal yang berfungsi soliter. Dengan tidak adanya perfusi yang terjadi pada ginjal kontralateral, ya karena memang dua-duanya tidak mengalami perfusi yang baik, jadi tidak ada yang bisa mengkompensasi kerja dari kerusakan salah satu ginjal,
maka hipertensi mode one kidney one clip tidak dapat mengeluarkan natrium sebagai respon terhadap peningkatan tekanan arteri akibat angiotensin 2. Nah, retensi natrium dan air menyebabkan ekspansi volume sebagai mekanisme utama untuk hipertensi. Jadi kalau kita lihat pada orang yang chronic kidney disease, itu biasanya orangnya akan edem atau banyak penumpukan cairan di dalam tubuhnya karena emang dia nggak bisa mengeluarkan baik natrium maupun air. Nah, ekspansi ini kan berarti tadi kan Mas Yudo juga cerita ya bahwa tekanan kan dipengaruhi dari volumenya juga. Nah, volumenya kan meningkat, makanya dia akan menurunkan sekresi dari si renin dan menurunkan tingkat angiotensin 2. Oleh karena itu, aktivitas renin plasmanya kalau kita periksa kadar reninnya dia akan normal dan tekanan darah tidak turun dengan blokade reseptor angiotensin seperti yang tadi dijelaskan di two kidney one clip, karena memang yang menyebabkan dia peningkatan tekanan darah bukan karena renin angiotensin sistemnya, tetapi karena ekspansi volumenya dia. Nah, tetapi di sini akan terjadi aktivasi renin angiotensin sistem ketika kita menurunkan intake natrium dari orang tersebut, atau di sini hewan coba tersebut, atau kita memberikan diuretik di mana akan memaksa pengeluaran dari cairan. Jadi kita akan menurunkan volume intravaskularnya. Ketika volume intravaskular turun, nah disitulah yang akan terjadi peningkatan kerja dari si renin. Oke. Perbedaan mekanis penyakit unilateral dan bilateral yang mendasari dan secara khusus pelepasan renin memiliki konsekuensi untuk pengujian diagnostik itu bergantung pada pengukuran renin. Jadi tadi kan yang dibahas mengenai RA sistemnya. Nah, berarti ketika kita melakukan penelitian model hipertensi renovaskular, baik unilateral maupun bilateral, stenosisnya, itu sebaiknya memang diukur kadar reninnya. Karena ternyata jumlah besar studi menunjukkan bahwa ketika tingkat renin vena ginjal mengalami lateralisasi ke satu ginjal, kemungkinan respon tekanan darah yang menguntungkan untuk revaskularisasi ginjal melebihi 90%. Tapi kalau gagal lateralisasi, ternyata tetap kemampuan revaskularisasinya itu mendekati 50%. Sebagian karena kegagalan untuk standarisasi pengambilan sampel renin. Jadi kadar reninnya mungkin diukur itu turun. Tapi sebenarnya ya kan gagal lateralisasi itu diketahuinya dengan cara mengukur kadar renin vena ginjal yang tadi yang non-stenotik itu kan. Tetapi ternyata kok kemampuan revasnya dia masih 50%. Mungkin karena kadar reninnya itu salah waktu pengukurannya di lab. Gitu. Hasilnya ambiguitas penelitian ini dan faktor bahwa retensi natrium berkembang lebih umum pada pasien dengan disfungsi ginjal menyebabkan pengukuran renin vena ginjal tidak digunakan pada praktik lapangan. Gitu. Paham nggak? Nggak kayaknya. Emang ini susah. Sumpah Mbak, sumpah aku ngapa ini? Ayo Mbak, habis 3 kali ngerjain soal. Boleh nanya Mbak Mega? Boleh. Itu yang dimaksud klip itu apa, stenosis itu ya? Terjadi stenosis itu, begitu ya Mbak ya? Seakan-akan gitu nggak sih Mbak? Dibikin stenosis gitu Mas, jadi arterinya itu dia dijepit gitu loh. Oh, itu dibikin, oh iya penelitian ya, jadi tikusnya itu kan Mbak, gitu. Mbak tahu, jadi kan kesimpulannya aja aku nggak ngerti tadi alurnya. Intinya mah kalau misalnya dia tuh kidney one clip, dia tuh lebih memungkinkan buat adanya revaskularisasi, jadi bisa kayak vaskularnya tuh sembuh dengan sendirinya gitu Mbak, maksudnya apa gimana sih? Yang two kidney one clip. Kan dibilangnya tadi tuh bawah satu lagi. Ini taruh yang ada revaskularisasi. Kan kalau lateralisasi satu ginjal kemungkinan menguntungkan untuk revaskularisasi ginjal. Jadi kan kalau lateralisasi jadi satu doang yang diklip tapi ada 2 ginjal nih. Berarti revaskularisasinya kan lebih memungkinkan dibanding kalau dia cuma ada 1, udah mas 1 diklip lagi gitu kan. Revaskularisasi itu maksudnya apa sih Mbak? Kayak penyembuhan si vaskularnya gitu. Jadi kayak
apa sih kayak dibenerin gitu penyembuhan sendiri apa gimana sih, aku nggak ngerti revaskularisasinya. Ya, revas tuh intinya tadi kan dia diklip. Nah, klipnya dilepas. Nah, terus dilihat, oh dia masih bisa lewat di situ apa enggak gitu loh. Jadi balik perfusinya kayak tuh berfungsi lagi. Kayak berfungsi lagi gitu. Paham nggak? Mega boleh tanya? Boleh. Lateralisasi itu apa ya, Dek? Lateralisasi itu jadi sisi yang lebih dominan untuk bekerja. Jadi misal kalau orang ginjalnya diikat sebelah kanan. Nah, dia akan kerjanya akan lateralisasi ke kiri karena yang kanan itu dia nggak bisa dipakai kan, gitu. Oh iya, oke Dek. Ada lagi nggak? Ini emang susah guys, beneran. Next ya. Next. Nah, terus ternyata ada mekanisme additional pressure mechanism yang bekerja juga pada ginjal tersebut. Jadi aktivasi sistem renin-angiotensin sebagai respons stenosis arteri renalis itu sebenarnya penting, tapi dia sifatnya sementara. Nah, ada respon yang dia sifatnya itu tidak sementara. Dalam beberapa mode, aktivitas renin kembali ke tingkat normal untuk periode waktu di mana pengangkatan lesi atau tadi kayak dilepas lagi stenosisnya itu masih memungkinkan pemulihan tekanan darah normal. Jadi ya revaskularisasi tadi. Studi terbaru dalam mode eksperimental menunjukkan perekrutan dari mekanisme vasokonstriksi tambahan itu ada stres oksidatif. Kalau kita lihat di bahannya itu ada stres oksidatif juga, tidak lagi bergantung secara langsung pada angiotensin 2, tapi ada mekanisme lain yang merekrut si stres oksidatif itu, tapi nggak dijelasin ya, jadi jangan nanya, aku juga nggak tahu. Terus pada model yang dipakai babi ya, itu kenaikan tekanan arteri paling berkorelasi erat dengan peningkatan metabolit stabil dari produk oksidatif seperti isoprostan. Sumpah, aku kalau ditanyain itu aku nggak tahu. Proses serupa mendasari respon lambat, ya? Enggak. Baca jurnalnya berkali-kali juga kayak anjir apaan ya artinya? Ya nggak sih, Mbak? Ya. Terus, iya. Mbak Putri nggak sendiri, Mbak. Aduh. Kira aku doang. Mari kita bergandengan tangan. Terus proses peningkatan metabolit stabil itu juga mendasari respon lambat terhadap angiotensin 2 yang menyebabkan beberapa penulis percaya bahwa tingkat supresor angiotensin secara fundamental bertanggung jawab untuk resistensi vaskular pada fase ini. Fase itu si tadi stres oksidatif itu, produk oksidatif. Nah, studi-studi terbaru pada kala itu menunjukkan bahwa disfungsi endotel mencerminkan gangguan vasodilatasi menjadi asetilkolin ditemukan pada pasien manusia dengan hipertensi renovaskular. Gangguan endotel ini dapat membaik setelah keberhasilan revaskularisasi ginjal. Studi eksperimental pada model babi penyakit renovaskular menekankan bahwa pemberian makan kolesterol itu sendiri, maksudnya si babinya dikasih makan high kolesterol gitu ya, menghasilkan kelainan endotel yang diperberat dengan adanya stenosis arteri ginjal. Karena tadi yang Mas Yudo bilang kayak semacam arteriosklerosis gitu, jadi penumpukan kolesterol juga di situ. Data ini mendukung hipotesis bahwa interaksi kompleks antara cedera vaskular yang terkait dengan dislipidemi, merokok, DM, dan tekanan darah itu sendiri mempercepat cedera organ target terkait hipertensi renovaskular. Pelepasan endotelium derived endothelin diaktifkan selama perkembangan hipertensi renovaskular, terutama jika terdapat aterosklerosis. Peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis berpotensi dimediasi oleh sinyal aferen yang terganggu dari ginjal yang kurang berfungsi. Dan atau augmentasi rangsangan saraf pada aktivitas angiotensin 2. Kadar aldosteron lebih tinggi pada pasien dengan hipertensi renovaskular jangka panjang. Hormon ini sekarang diketahui berperan serta dalam regulasi fibrosis jaringan dan hipertrofi ventrikel kiri selain efeknya pada retensi natrium. Gitu, ini emang susah dan sebenarnya penjabarannya agak loncat-loncat, jadi telan aja mentah-mentah teman-teman.
Wait. Halo. Apaan sih, Mas? Pada masih di sini kan? Ini dokter Jajar ini ngechat kayak gini nih. Ngechat tentang mau yang itu original review atau yang review artikel. Kalau yang original artikel, nanti dokter Jajar nyuruh kita belajar tentang struktur penelitian, metode penelitiannya gimana, seperti itu. Kalau yang review tentang materi-materinya aja, monggo mau yang mana. Nih. Aduh, aku mah Review kalau gitu, Mas. review. Review aja. Review. Oke, gitu ya. Itu Berarti reviewnya review. katarak doang ya? Iya. Oh ya, oke. Bahas semacam kayak gini nggak itu? Enggak lah, aman kayaknya. Enggak sengeri ini. Kayaknya juga enggak mudeng ya. Ya, Semoga wes, di besok oke. ya. Next guys. Oke, next. Terima kasih. Bagian aku ya. Aku. Iya. Gagal ginjal. Kegagalan fungsi pada ginjal. Next, Mbak. Oh. Terlalu. Nefropati. Aduh, sumpah aku. Nefropati iskemik itu tadi kan apa? Nefronnya mati gara-gara ada apa? Kurang suplai darah gitu. Dikatakan di sini mengacu pada gangguan fungsi ginjal. Sedangkan kalau iskemia, sebenarnya sama aja kan tadi iskemia, itu kan tidak selalu karena penurunan fungsi ginjal. Aku malas banget, astagfirullahaladzim. Terus intinya mah kalau nefropati iskemik itu kan berarti iskemia tapi pada sinefron. Nah, itu tuh mengacu pada fungsi ginjal. Tapi kalau iskemik doang nggak pakai nefropati tidak selalu mengacu pada penurunan fungsi ginjal. Kan kita tahu sendiri kalau fungsi dari ginjal itu kan untuk filtrasi. Kok aku masih campuran gizi bahasanya nggak apa? Fungsi ginjal sendiri kita tahu kan buat filtrasi, di mana di situ dialirkan darah dengan kadar oksigen yang sangat tinggi gitu. Terus ada azotemic renovascular disease. Tadi itu azotemik itu kan di sini hasil aku searching ya, Mbak Mega sama Mas Yudo kalau salah kasih tahu. Azotemik itu katanya di situ dibilang itu tuh adanya kadar kreatinin dan nitrogen urea darah yang tinggi pada renovaskular, pada pembuluh darah di ginjal. Itu penyakitnya itu. Nah, di situ dibilang menghindari ya. Mbak aku masih campur-campur, aku edit lagi ya. Menghindari viabilitas ginjal berhubungan dengan gangguan oksigenase. Terus GFR tuh tadi di atas gak ada yang bahas GFR ya? Mas jangan di-mute sih, Mbak jangan di-mute. Rate. Pokoknya kalau si GFR-nya menurun plus ada renovaskular unilateral yang tadi tuh kayaknya renovaskular unilateral itu yang satu doang keklip. Dibilang kalau misalnya dia sakitnya di unilateral doang, nantinya di yang kontralateral atau si ginjal satunya lagi itu akan timbul penyakit lain di sel parenkimnya. Terus nantinya jarang membaik walaupun sudah dilakukan revaskularisasi ginjal. Kok jadi kayak kebalikan dari yang Mbak itu ya? Mbak Mega ya? Terus dulu, penurunan tekanan sistemik arteri proksimal. Mbak belum paham. Penurunan tekanan sistemik arteri proksimal. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Mikirnya Mbak, aku skip .
Sumpah. Sebel. Aku sebel. Tadi dulu. Adalah. Semangat deh Putri. Mbak Indah. Aduh, ya Allah, sedih aku. Dijelaskan sebisanya dulu, nggak apa deh. Iya Mbak, tapi aku nggak ngerti mau dijelasin sebisanya. Terus nih, penurunan tekanan sistemik pada arteri di bagian proksimal ke bagian lesi. Kritisnya aku ngerti, astagfirullahaladzim. Nah, itu akan menjadi induksi hipoperfusi ke arteri yang bagian distalnya. Tapi kadang juga di bawah. Banget, Mbak. Terus nih ada penurunan tekanan perfusi ginjal. Kalau tekanan perfusi, tadi perfusi itu aliran ya, aliran pada ginjal yang menurun nantinya akan mengaktifkan mekanisme presor. Nah, di mana kalau si mekanisme presor yang diaktifkan nantinya akan mengembalikan perfusi ginjal. Ini kayaknya yang tadi di Mbak Mega, tapi aku nggak ngerti sama sekali. Kayak angiotensin, stimul adrenergik. Ya Allah, gimana besok? Terus, jika oklusi berlanjut, Mbak, oklusi itu apa sih? Tadi oklusi, ada tadi oklusi itu penutupan ya. Jika penutupannya berlanjut, nantinya perfusi ke sirkulasi ginjal itu akan terus berkurang dan memicu adanya siklus berulang pada peningkatan tekanan sistemik. Mbak, kemarin aku yang ngerti, sekarang aku nggak ngerti belas. Udah go aja Mbak Put. Mbak, go aja, sumpah aku nggak ngerti. Aku belajar dulu deh, aku ngertiin lagi deh. Sebel Ya udah next. Next. Halaman selanjutnya. Nah, terus ini fibrosis. Tadi ada bahas fibrosis nggak Mbak Mega sama Mas Yudo? Kayak nggak ada nggak sih? Nggak. Tapi di sini ada fibrosis pada interstisial ginjal di luar lesi. Jadi nggak ada luka, tapi di situ tiba-tiba ada fibrosis. Nah, ini studi pada hewan ini babi. Aku tadi nggak tega menyebut babi, makanya aku tulis hewan aja. Studi pada babi, di situ dia ceritanya kena aterosklerosis. Terus dikasih makanan yang berkolesterol, dikombinasi adanya stenosis pada arteri ginjal. Tadi ya, sama kayak di Mbak Mega. Nah, sehingga si babinya itu, terjadi perbesaran jalur perkembangan stres oksidatif. Terus sitokin pada jaringan fibrogeniknya terangsang, akhirnya meningkatkan transformasi faktor beta, kilobeta, dan sebagainya. Terus ada juga eksperimen pada tikus. Tadi yang Mbak Mega ada di tikus nggak? Mbak Mega? Enggak ya. Nah, kalau di sini disebutin ada juga eksperimen pada tikus. Tapi di situ tikus sudah diberi serangan akut ginjal. Sehingga si tikusnya itu akhirnya ada cedera tubular akut. Tapi di situ dikatakan dia bisa sembuh. Namun dapat menjadi awal mekanisme yang menghasilkan fibrosis. Jadi si serangan akut ginjal ini kalau pada penelitian si tikus ini sebenarnya bisa sembuh, cuma kayak bakal jadi penyakit yang lain, yaitu si fibrosis tubulointerstisial. Ntar aku cari tentang fibrosis tubulointerstisial itu apa ya. Kayaknya kayak ini, ya udah aja. Terus underperfusi jaringan episodik atau yang terus-terusan kayak recurrent gitu, kayak kejadian lagi, plus ada stimuli aterogenik, ini apa nggak tahu, dapat mengaktifkan seluruh kaskade fibrogenik di ginjal. Nah, pada pasien yang gagal ginjal, disfusi ginjal yang berlanjut dan adanya oklusi vaskuler yang tinggi, dikatakan di sini bakal terjadi revaskularisasi ginjal. Tapi nggak disebutin bilateral sama unilateral itu. Terus
nggak tahu yang GFR tadi aja. Next, Mbak. Terus ini manifestasi klinis pada penyakit renovaskular. Nah, di sini yang pertama ada hipertensi. Nah, kalau di hipertensi itu kan tadi ada hipertensi ada 2 ya, isen sama sekunder. Nah, kalau di hipertensi yang esens dan yang di situ dilakukan pembedahan renovaskular, di situ ditemukan nanti dia ada gejala hipokalemia, tidak ada dia tapi tidak akan memiliki keturunan hipertensi. Terus kalau hipertensi resisten, tadi aku lupa Mas Yudo, hipertensi resisten itu apa sih? Kalau yang resisten? Ih, sumpah. Teman-teman masih di situ gak? Mandi Mas Yudo kayak. Masih Mbak, sorry aku lagi makan nanti kedengeran keraus-keraus. Iya, udah tahu. Udah tahu tadi kedengeran. Tapi Mbak, tadi ingat gak hipertensi resisten? Aku nggak ingat ya. Pokoknya intinya kalau yang hipertensi resisten itu ciri-ciri klinisnya ada suara perutnya di situ, dikatakan di situ ya. Terus berat badannya bertambah. Terus kalau dia merokok, dia akan salah. Terlalu. Bingung. Pokoknya kalau yang hipertensi resisten itu 50% hampir sama dengan penyakit renovaskular. Ditemukan pada yang ini ya cara itulah yang si renografi itu. Terus kok saraf simpatisnya italik ya, nggak apa-apa deh Mbak, tadi edit ya Mbak. Terus selain hipertensi kan ada juga saraf simpatis. Di sini penelitiannya dilakukan pemantauan tekanan darah selama 24 jam dan ternyata di sini tekanan darahnya tuh terus meningkat. Begitu pula standar deviasinya. Aku nggak ngerti standar deviasi apa ya maksud di sini. Kalau di Google mah hipertensi resisten itu Mbak, tekanan darahnya lebih dari berapa? 140/90 walaupun sudah dikasih 3 jenis obat penurun tekanan darah gitu sih. Jadi dia resisten terhadap obat itu kalau di Google. Oh, iya. Jadi nggak bisa di itu ya Mas, nggak bisa di apa namanya? Diobatin. Tapi tadi inget gak yang kata Mas Yudo ada hipertensi yang nggak ada gejalanya? Itu hipertensi bukan sih yang nggak ada gejalanya? Aku lupa. Hipertensi esensial mungkin ya yang Mas Yuda tadi. Bukan Mas, beda. Ya udahlah aja. Gila, mau nangis freak banget sumpah ini jurnal. Terus coba nih kulihat. Coba. Oh, tadi ada fibrosis ternyata di Mas Yuda. Yaudah Mbak lanjut dulu. Ini ya? Udah Mbak ini aja dulu. Udah saraf simpatis dulu. Nah, kalau di saraf simpatis Mbak Mega, tapi kalau misalnya tekan darah apa hubungannya sama saraf simpatis? Kan di sini yang dibahas tekanan darah semua nih. Tapi kok judulnya saraf simpatis ya? Soalnya simpatis itu dia bikin vasokonstriksi nggak sih? Supaya meningkatkan perfusinya. Kan kalau simpatis itu fight or flight kan. Kalau kita kondisi harus bertarung, berarti kan kita butuh oksigen yang tinggi. Makanya pembuluh darah kita itu memvasokonstriksi dengan si saraf simpatis ini. Oh. Iya, tadi ada di yang Mbak Mega ini, saraf-saraf gitu. Iya deh. Ya udah pokoknya di saraf simpatis target organ yang cedera kalau misalnya ternyata dia
kelainan ginjalnya udah kena saraf simpatis, itu tanda-tandanya ada hipertrofi pada bagian ventrikel kiri. Biarpun dia lebih parah daripada hipertensi esensial. Dia lebih parah dari hipertensi esensial meskipun tekanan darahnya itu pada kondisi normal tuh sama. Gitu. Terus terjadi kemerahan dikarenakan perubahan tekanan darah yang cepat dan instabilitas otonom, terkadang muncul peukromositoma. Terus tanda lainnya, manifestasi lainnya tidak ada penurunan tekanan darah walaupun itu pada malam hari. Kan biasanya kalau malam hari tekanan darahnya turun ya. Kenapa sih Mbak kayak gitu Mbak? Tekanan darah kalau malam turun? Sirkadian. Kayaknya kortisol gitu. Kecil lagi deh kayak gitu. Terus tekanan darah meningkat cepat karena angiotensin 2 tadi kan meningkat juga. Terus ini diikuti adanya manifestasinya ada sindrom hiponatremia dan hipertensi yang ganas. Lanjut. Next, Mbak. Terus ada renovaskular. Aku lihat tadi dulu catatan. Renovaskular yang mengalami aterosklerotik. Ya. Berhubungan, di sini dikatakan dia berhubungan dengan penurunan laju di GFR-nya. Revaskularisasi mengembalikan respon vasodilatasi kan. Jadinya fungsinya berjalan lagi. Iya Mbak Indah. Terus pada kasus transplantasi ginjal, ini dikatakan perkutan transluminar renal angioplasti. Itu dilakukan agar memulihkan aliran darah luminar dan ekskresi natrium tanpa perubahan GFR yang terukur. Nah, ini dibuktikan pada gambar 4, cuma aku belum mempelajari ya, nanti dilanjut ada gambarnya. Terus pasien dengan renovaskular aterosklerotik itu tidak akan berkembang menjadi penyakit gagal ginjal stadium akhir, tetapi akan menjadi memiliki kemungkinan sakit yang lain atau komplikasi penyakit seperti mengalami stroke, gagal jantung kongestif, sama apa lagi tadi Mbak? Mbak Mega? Bentar. Oke. Nih kan? Nah. Ya. Dan infark miokard. Terus selain 3 penyakit tadi yang utama, ada manifestasi lain yang tidak termasuk penyakit-penyakit lain seperti adanya retensi cairan refraktori. Nanti dia berhubungan dengan gangguan perfusi ginjal sehingga dia akan resisten terhadap pengobatan. Terus ada prevalensi stenosis arteri ginjal yang lebih dari 30%. Yaitu pasien yang disertai dengan adanya penyakit gagal jantung kongestif. Ya, kita aja. Lanjut. Nah, ini yang gambar 4 ya, pokoknya nanti aja. Aku belum belajar. Next, Mbak. Ya udah, bukan aku. Maaf apa nih? Sebelumnya. Ya. Nah, untuk tes diagnostik dan juga pencitraan, di sini sebenarnya ada prakatanya dulu, tapi nanti kan besok ada itu ya, drama-dramanya. Jadi aku nggak masukin biar kesannya kayak ngapalin gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa intinya banyaknya lesi dari arteri renalis ini ditemukan secara tidak sengaja selama pencitraan pasa untuk tujuan yang lain sebenarnya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa ambang batas untuk melakukan dari prosedur pencitraan terutama itu bergantung pada 2 hal.
yaitu pentingnya mengeksklusi stenosis tingkat tinggi sebelum melanjutkan terapi medis jangka panjang. Jadi untuk terapi selanjutnya itu harus dieksklusi dulu stenosisnya, harus dihilangkan dulu sumbatannya. Dan kemudian pentingnya bergantung kepada komitmen dari pasien untuk menanggapi informasi ketika dia diperiksa pada saat itu. Apakah itu akan melanjutkan prosedur revaskularisasi dengan konsisten atau tidak. Ini diringkas dalam tabel 3 yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Gilang atau mungkin Mbak Indah ya. Untuk yang selanjutnya yaitu modalitas dari pencitraan spesifik sangat bergantung pada masalah klinis apa yang diutamakan. Jadi dari penggunaannya saja bisa ditentukan organ mana dan juga masalah mana atau penyakit apa yang ingin diutamakan untuk di pencitraan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 2 cara yang paling berpengaruh, yang paling bukan berpengaruh ya, sempurna, apa sih kalimatnya, yaitu yang pertama ada angiografi dan angiografi koroner. Angiografi ini yaitu mode dari pencitraan yang lebih informatif dibandingkan dengan remogram kaptrofil untuk mengetahui penyakit renovaskuler bilateral ataukah unilateral, jadi pada kedua ginjal atau hanya salah satu saja. Adapun ya, angiografi koroner itu sudah dijelaskan di depan oleh Mas Yudo, dan keduanya memberikan gambaran rinci pada aorta dan arteri renalis karena koroner itu khusus untuk aorta. Dan seringkali memungkinkan identifikasi fasa yang lebih dari satu. Jadi multiple fasa. Kalau di sini sih disebutnya gitu. Angiografi ini juga memungkinkan pencitraan yang detail pada pasien yang memiliki insufiensi ginjal tanpa bahaya nefrotoksisitas kontras. Jadi nefronnya itu insya Allah aman, tidak akan terfibrosis seperti itu. Nah, baik angiografi maupun angiografi koroner, keduanya itu mampu memberikan perkiraan kasar dari beberapa aspek, yaitu yang pertama ukuran renal pasien, anatomi dari keseluruhan renal, dan juga filtrasi, terutama pada untuk selain dari pengukuran GFR. Penelitian oleh Posma dan Leung mengindikasi kedua pencitraan tersebut mampu mengidentifikasi penyakit renovaskuler aterosklerotik pada segmen arteri proksimal yang sesuai dengan sensitivitas dan spesifitas yang hampir sempurna, lebih dari 90%. Penelitian dari Fassbinder di sini mendukung dengan adanya ternyata bertentangan karena dia mengidentifikasi penggunaan dari 2 prosedur tersebut, tetapi menggunakan angiografi digital. Ternyata dengan metode lain, dengan menambahkan angiografi secara digital ini, menurun menjadi sekitar 64%. Hal tersebut diakibatkan ternyata 38%, hampir 38% lesi dari renovaskuler teridentifikasi itu hanya di FMD, di segmen medial dan distal. Sedangkan segmen-segmen ini itu kurang divisualisasikan dengan baik oleh angiograf. Nah, adapun ada metode lain, yaitu menggunakan USG Doppler. USG Doppler ini saya jujur belum nyari tahu bedanya apa dengan USG 4D, 3D, dan kawan-kawannya. Tetapi di sini dapat dilihat pencitraannya. Warnanya itu lebih keluar, walaupun memang tidak berbentuk tidak 4D gitu. Nah, adapun
USG Doppler ini nanti ditambahkan aja ya. Barangkali teman-teman ada yang tahu, memberikan informasi minimal tentang fungsi dari ginjal seseorang atau pasien. Tetapi walaupun hanya minimal, spesifitasnya itu lebih tinggi karena dia mampu memberikan penilaian hemodinamik yang sesuai dari lesi arteri yang pertama. Kemudian dia mampu mengidentifikasi kelainan struktur terkait dengan ukuran ginjal. Jadi apabila ukurannya berubah dari yang normal atau seharusnya seseorang itu miliki, itu dapat teridentifikasi kelainannya. Nah, maka dari itu USG Doppler ini dapat diterapkan untuk pengukuran serial dari fase-fase stenosis ya, dan untuk memantau perkembangan penyakit tersebut. Dengan pencitraan yang tadi ya. Kurang lebihnya seperti itu gambarannya. USG Doppler tuh kalau ini Mbak buat lihat aliran darah, yang biru tuh vena, yang merah tuh arteri. Oh, gitu. Yang hijau apa, Mbak? Emang ada yang hijau? Itu yang tengah gak sih? Biru muda, sorry. Hijau lumut. Biru muda apa, Mbak? Itu overlap doang gak sih? Kayak makanya kelihatannya warnanya lebih muda aja. Oh, oke. Melihat aliran darah ya, aku note dulu. Simple. Makasih Mbak Meg. Oke. Nah, penelitian oleh Radermacher mengemukakan bahwa prosedur dari USG Doppler ini memberikan informasi relevan dan ternyata lebih fisiologis dibandingkan angiografi pada intraarterial. Sehingga USG Doppler ini dipertimbangkan sebagai gold standar yang terbaik hasilnya. Pengukuran kecepatan aliran darah secara diastolik, pengukuran kecepatan aliran darah diastolik biasanya itu dinyatakan sebagai indeks resistif, dapat menunjukkan penyakit pembuluh darah kecil dan fibrosis parenkim. Ini juga aku belum cari tahu. Nah, kemudian jika indeks resistif itu angkanya melebihi 0,8, kemungkinan hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan fungsi ginjal atau peningkatan tekanan darah setelah revaskularisasi ginjal rendah. Ini apa ya? Lupa. Nah, next. Keterbatasan USG Doppler ini ternyata sering kali tidak memadai, terutama untuk individu yang obesitas, karena seperti kita tahu organ-organnya itu tertutup lapisan lemak yang cukup, atau lapisan dari tetes lemak yang cukup banyak, sehingga tidak mampu memberi gambaran aliran darah yang sempurna. Renografi kaptrofil banyak digunakan, namun memiliki fungsi yang terbatas, terutama untuk pasien-pasien yang insufiensi ginjal. Ini juga aku belum ngerti. Apabila lesi bilateral terjadi, kalau dilihat menggunakan renografi kaptrofil, maka tidak akan teridentifikasi perbedaan pada kedua ginjal. Kalau renografi kaptrofil itu apa, Mbak, Mas? Aku belum pernah dengar ya. Apa, Mbak? Renografi? Kaptrofil sama insufiensi ginjal. Kalau insufiensi ginjal itu kan penurunan fungsi ginjal. Kalau renografi kaptopril apaan, Mas? Aku nggak pernah dengar. Apa sebelum renografi dia kasih kaptopril? Dikasih kaptopril dulu ya. Ya, nanti tak cariin benar ya. Kaptopril itu obat hipertensi. Oh, ACE inhibitor. Ginggi. Nah, adapun di sini dijelaskan beberapa cara untuk memanajemen dari hipertensi renovaskuler. Bukan cara sih. Next dulu aja, Mbak. Di sini disebutkan beberapa benar nih. Bisa dilihat pada tabel 1, terdapat 4 manajemen yang bisa dilakukan, baik itu secara medis maupun secara menggunakan prosedur operasi dan menggunakan obat.
Nah, ini aku juga belum cari tahu. Kayaknya harus cari tahu minimal 1 atau 2 ya. Tapi aku masih bingung kalau PTRA itu apa ya, Mbak, Mas? Ya Allah, lupa. Nanti ya, aku belum baca semua sih. Haha. Ginggi. Yang aku paham sih, yaitu terapi obat anti hipertensi, yaitu diberikan kaptokil tadi. Aku baru tahu nama obatnya. Terus ada juga memberikan inhibitor pada ACE, jadi sehingga nantinya nggak bisa berikatan dengan si reseptornya itu di membran. Bahan. Kemudian, yo. Tadi di aku ada tahu PTRA, perkutan transluminar renal angioplasti, memulihkan aliran darah luminar dan ekskresi natrium tanpa perubahan GFR. Gitu. Aduh, sulit ya. Nggak ngerti kalimat itu. Dia transplantasi ginjal. Luminar. Mbak. Memulihkan aliran darah luminar dan ekskresi natrium. Oh, ini makasih Mas Yud. Ya, aku searching lah. Biar tidak terlalu bodoh ya. Kemudian kalau angiotensin reseptor blocker itu menggunakan substitusi dari peptida SAR 1 alanin 8 angiotensin 2, itu nantinya juga jadi ngeblok reseptor membran angiotensin 2. Angiotensin 2, kemudian beta blocker itu ngeblok. Aku nggak tahu antara G protein atau enggak. Yang diblok itu si integrin beta. Ini aku cari tahu dulu. Yang withholding smoking itu cuma nyuruh terapi supaya pasiennya itu tidak merokok dalam jangka waktu tertentu, terus nantinya dicek berkala. Kalau PTRA itu tadi belum dicari. Sisanya operasi wassalamualaikum. Nah, nggak ngerti. Intinya pada beberapa cara ini yang harus digarisbawahi adalah terapi-terapi baik itu secara obat ataupun secara medis harus sangat terindividualisasi dan disesuaikan dengan kondisi dari pasien-pasien tersebut, terutama kondisi dari secara fisiologi dari pasien. Dengan treatmentnya harus sangat-sangat intensif, baik itu sebelum maupun sesudah revaskularisasi renalis. Nah, kemudian terapi medisnya itu biasanya dari segi terapi medis, kebanyakan pasien yang mengalami stenosis arteriorenalis ini datang dari populasi dengan riwayat hipertensi esensial atau hipertensi primer. Dan mereka itu sudah mengidap penyakit aterosklerotik lainnya. Beberapa contoh terapi medis yang disebutkan yaitu terapi obat anti hipertensi, menahan tidak merokok, dan mengurangi kolesterol, terutama dari LDL, diharapkan akan mampu menjadi pengobatan andalan sebelum maupun sesudah revaskularisasi ginjal. Karena seperti yang kita tahu lebih murah dan juga lebih sederhana. Pemilihan terapi obat anti hipertensi spesifik itu sebenarnya tidak didasarkan pada adanya stenosis arteri ginjal, tetapi pada resiko penyakit komorbid. Ini aku belum ngerti juga. Penelitian yang dilakukan oleh Kobanian mengungkapkan bahwa ketika kadar tekanan darah itu kurang dari 130/80 mmHg dengan target segitu itu sudah dianggap kehilangan fungsi ginjal pada pasien. Kemudian penelitian oleh Forbes mengungkapkan bahwa reduksi lipid agresif dapat menyebabkan regresi aterosklerosis yang kadang dapat terobservasi di arteri renalis, sehingga perlunya pengobatan yang menarget pada tekanan darah itu tadi supaya stabil dan tidak sampai kehilangan fungsi ginjal.
Mbak, maaf, penyakit komorbid itu apa ya? Oh, ini. Makasih Mas Yudo. Sudah selesai dari saya. Ini bukan. Bentar. Itu masih medical therapy, Mbak. Oh iya, maaf. Udah bego, maaf. Ya. Sistem renin-angiotensin aldosteron ternyata seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Mega tadi memiliki peranan utama dalam regulasi ke tonus tuh berarti elastisitas dan juga kontraktibilitas dari vaskuler atau fasa dan keseimbangan natrium serta air dalam berbagai kondisi di dalam tubuh, termasuk beberapa penyakit diantaranya yaitu ginjal proteinurik, baik diabetes maupun non-diabetes, hipertrofi ventricle sinister, dan gagal jantung kongestif. Ini salah satu penyakit-penyakit yang diakibatkan karena rusaknya sistem tersebut atau unbalance. Kadar angiotensin 2 dan aldosteron itu naik. Kalau kadar angiotensin 2 dan aldosteron naik, akan berefek berupa cedera hipertensi pada pasien dan adanya aktivasi jalur profibrotik serta aterosklerotik. Mungkin ini maksudnya memicu fibrosis awal, profibrotik, dan memicu faktor-faktor aterosklerosis. Kemudian perubahan growth factor beta di sini disebutkan bahwa akan memicu inflamasi, pembentukan dari fibroblast dan deposisi kolagen. Kurang ngerti juga tuh deposisi kolagen, perubahan kolagen gitu. Di ginjal, selain dari adanya sistem tadi, ada yang memengaruhi secara langsung, ada juga yang dipengaruhi secara tidak langsung, yaitu terhadap penyakit glomerulosklerosis dan fibrosis tubuointerstitial. Ini adalah akibat sekunder dari rusaknya sistem tadi. Sedangkan di jantung, aktivasi angiotensin 2 ini dikaitkan dengan miosit dan hipertrofi pada ventrikel kiri atau ventricle sinister, deposisi kolagen, fibrosis miokard, dan aterosklerotik, serta protrombotik dalam sirkulasi koroner. Deposisi kolagen itu maksudnya gimana ya, Mbak? Perubahan posisi kolagen. Deposisi itu penumpukan dulu, penumpukan kolagen. Deposisi, perubahan, penumpukan. Oke, Mas. Banyak penderita dari penyakit renovaskuler ini menjadi kandidat untuk melakukan terapi ACE inhibitor dan atau blokade reseptor angiotensin. Jadi dua terapi ini bisa digabungkan atau salah satu saja berdasarkan beberapa komplikasi yang terjadi kan, yaitu salah satunya salah tiganya diabetes, gagal jantung kongestif, atau risiko kardiovaskulernya itu tinggi. Adapun terapi dari ACE inhibitor ini memberikan dampak klinis berupa kenaikan angka survival pasien ternyata yang merupakan hasil penelitian oleh Loseto, sehingga diteliti ulang oleh Kabupa dan Doros dan memberikan output berupa informasi bahwa ternyata kebanyakan pasien akan membutuhkan regimen antihipertensi kompleks setelah berhasil revaskularisasi ginjal. Regimen nggak ngerti apa. Manfaat tambahan utama dari revaskularisasi ginjal ini ternyata dalam banyak kasus akan meningkatkan kemampuan untuk mencapai tekanan darah ideal. Nah, regimen boleh dibantu, Mas? Yang gimana? Yang regimen? Yo, regimen itu kayak obat-obatan gitu loh.
racikan ya obat-obatan anti hipertensi yang kompleks gitu aja. Maksudnya pemilihan obatnya gitu loh, Mbak. Pemilihannya. Pemilihan obat. Boleh diganti, Mbak Mega? Takutnya besok lupa ingatan. Itu aneh. Oh ya, tadi nambahin dikit yang itu tadi Mbak Putri, yang renogram captopril tadi. Jadi itu tuh renogram yang berbarengan. Jadi kita minum captopril sambil kita renogram seperti itu. Apakah ada perubahan dari pembuluh darahnya apa enggak seperti itu? Kalau misalnya enggak ada ya berarti dia udah resistensi, jadi pembuluh darahnya ya udah enggak ngefek dikasih captopril, dikasih obat-obatan seperti itu. Gitu. Gini. Matur nuwun, Mas. Oke. Oh, Mbak Anifa ya tadi ya? Sorry. Gak apa-apa. Udah sore, wajar. Sudah sekian mungkin kalau dari saya mau banyaknya cerita, terus penguatan, terus dibandingkan. Semoga tidak ada yang ditanyakan. Monggo Mas Gilang. Baik. Terima kasih Mbak Anifa dan teman-teman. Saya coba membacakan dari apa yang dituliskan di jurnal ini. Agak susah ngerangkumnya sebenarnya. Waktu dimasukin PPT, langsung aja Mbak. Jadi di sini akan dijelaskan peran dari S inhibitor dan juga ARB atau angiotensin receptor blocker. Jadi agen antihipertensi itu mampu memblokir sistem renin-angiotensin, jadi obatnya itu, sehingga sangat penting untuk pasien dengan hipertensi renovaskuler. Terus itu didukung juga pada awal 1980-an bahwa penggunaan S inhibitor ini untuk obat hipertensi renovaskuler mampu meningkatkan kontrol tekanan darah. Terus perhatian utama dalam penggunaan S inhibitor untuk hipertensi renovaskuler ini berpotensi menyebabkan gagal ginjal akut fungsional. Ini yang menjadi pembahasan gitulah, efek samping. Mekanisme gagal ginjal akut berhubungan dengan penghambatan mekanisme kompensasi yang berkembang di luar lesi stenotik. Terus penurunan post stenosis tekanan perfusi ginjal merangsang pelepasan renin dan angiotensin 2. Menyebabkan vasokonstriksi arterial efferent yang mempertahankan tekanan filtrasi kapiler glomerulus. Administrasi S inhibitor atau reseptor angiotensin 2 blocker dan relaksasi selanjutnya dari arterial efferent dapat mengurangi tekanan infiltrasi kapiler glomerulus yang dapat menyebabkan penurunan ultrafiltrasi glomerulus. Jadi laju GFR-nya menurun begitu, seperti yang dijelaskan Mbak Putri. Terus hilangnya filtrasi menyebabkan peningkatan kreatinin serum. Ciri khas S inhibitor adalah kemampuannya untuk menurunkan tekanan filtrasi transkapiler dengan memberikan efek pada efferent tonus arteriol dan menurunkan GFR tanpa merubah aliran darah ke glomerulus. Filtrasi biasanya pulih cepat setelah penghentian obat. Ya, lanjut, Mbak. Selanjutnya, penurunan GFR selama terapi antihipertensi yang dikasih S inhibitor itu sebenarnya tidak spesifik oleh S inhibitor saja, tapi pada saat terapi obat yang menurunkan tekanan darah sistemik juga akan mampu mengganggu aliran darah di luar lesi stenotik, di luar jangkauan autoregulasi, dan fungsi ginjal menurun. Jadi obat-obat yang lain juga bisa menyebabkan penurunan GFR ini. Tetapi laporan literatur tentang insufisiensi ginjal irreversible akibat trombosis arteri ginjal jarang terjadi. Dalam kondisi ini, GFR dan aliran darah tampaknya sangat terganggu mengakibatkan kerusakan ginjal irreversible. Irreversible itu apa ya, Mas Yudo ya, atau Mbak Mega? Irreversible itu tidak kembali lagi. Oh iya, nggak bisa disembuhkan lagi begitu ya? Ya. Iya, terima kasih Mas Yudo. Akibatnya penting bagi dokter untuk berhati-hati saat memberikan S inhibitor pada pasien yang diketahui atau dicurigai penyakit ginjal arteri dengan melakukan pemantauan tes fungsi ginjal dan kadar kalium.
mengamati penurunan GFR yang signifikan, umumnya didefinisikan sebagai penurunan GFR terhitung sebesar 30% atau peningkatan kadar kreatin serum lebih dari 0,5 mg per desiliter. Itu mungkin merupakan indikasi untuk mempertimbangkan kebutuhan revaskularisasi ginjal. Next, Mbak. Nah, ACE inhibitor ini biasanya dapat digunakan untuk pengobatan hipertensi renovaskuler tanpa terjadi penurunan GFR yang penting. Terus selain iskemia ginjal global, baik ginjal bilateral stenosis arteri atau stenosis ke ginjal soliter, ini maksudnya apa yang Mbak Mega jelaskan tadi, baik ginjal bilateral dua-duanya yang terjadi stenosis ataupun yang cuma satu ginjal soliternya doang yang stenosis, itu dikenali faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya gagal ginjal selama pengobatan ACE yang dikasih obat ACE inhibitor, termasuk ini tadi yang disebutkan gagal jantung kongestif, terus pengobatan dengan vasodilator atau diuretik, dan kontraksi volume. Pasien dengan gagal jantung kronis terkadang menimbulkan respon yang berlebihan untuk obat tekanan darah dan kecenderungan untuk dapat memicu kerusakan akut fungsi ginjal. Selain itu, pasien dengan pembatasan natrium dan diuretik dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mentolerir lebih lanjut kehilangan volume yang mungkin terjadi dengan penyakit yang menyertai seperti muntah dan diare. Percobaan prospektif obat ACE inhibitor pada pasien dengan gagal jantung kongestif sangat meyakinkan sehubungan dengan persentase pasien yang mengalami peningkatan kreatinin 1% hingga 2%. Lanjut, Pak. Jadi sebelum paragraf ini ada satu lagi sih yang lupa nggak di ini karena tadinya panjang itu. Jadi intinya bahwa ACE inhibitor ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan itu hanya sedikit memberikan efek perkembangan ke arah gagal ginjal akut yang progresif begitu. Jadi pengobatan ACE inhibitor ini efikasi dan juga keamanannya itu telah diuji dalam beberapa penelitian, diantaranya ada prospektif randomized double blind study dari 75 pasien dengan hipertensi renovaskular itu dibandingkan dengan enalapril based regimen dengan triple terapi tanpa ACE inhibitor, dan hasilnya menunjukkan pada intinya renovaskular hypertension ini bisa tidak terjadi pengurangan GFR ketika diberikan ACE inhibitor, itulah intinya. Terus fokus saat ini pada pengenalan awal faktor risiko potensial efek samping terhadap ginjal yang diinduksi oleh ACE inhibitor dan pemantauan ketat pada kelompok pasien ini. Pada pasien berisiko tinggi, terutama mereka yang mengalami gagal jantung, kebanyakan para peneliti setuju bahwa diuretik harus ditahan sebelum inisiasi ACE inhibitor. Beberapa pasien dengan peningkatan kreatinin dapat diobati dengan penghentian diuretik daripada ACE inhibitor. Penyakit yang menyebabkan penurunan cairan tubuh seperti muntah, diare, dan konsekuensinya peningkatan kreatinin harus ditreatment dengan infus NaCl dan penghentian inhibitor ACE selama penyakit akut. Dengan penurunan tekanan perfusi, penggunaan bersamaan dari obat antiinflamasi non-steroid sangat tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal akut. Terus manajemen volume dengan penggunaan diuretik yang bijaksana dan pemantauan fungsi ginjal secara ketat sangat penting selama pengobatan kronis dengan ACE inhibitor pada pasien tersebut. Next, Mbak. Oh ya, sudah selesai. Ini saya enggak ya? Iya, saya ya. Lanjut, Mbak. Lanjut. Jadi ini revaskulasi ginjal. Itu memulihkan sirkulasi ginjal pada penyakit vaskular oklusif harus memberikan manfaat terapeutik yang jelas. Banyak pasien dengan hipertensi renovaskular dan pemulihan insufisiensi ginjal yang mayor, dalam prakteknya keduanya baik endovaskular dan juga prosedur pembedahan terus menimbulkan biaya dan risiko yang membatasi penerapan secara umum atau secara luas. Khususnya kasus untuk banyak lesi renovaskular yang tidak langsung muncul bahaya atau risiko perkembangan. Masih ditemukan ambiguitas manfaat yang diperoleh dan risiko yang ditimbulkan dari manipulasi aorta yang sakit dan arteri ginjal. Data prospektif dan terkontrol belum cukup tersedia untuk memberikan pedoman yang jelas atau guideline yang jelas. Percobaan yang baru saja di-approve itu ada ini cardiovascular outcomes in renal artery lesion atau CORAL. Mulai tahun 2005 akan menguji efek
penata laksanaan medis intensif dengan atau tanpa pemasangan stent pada kejadian kardiovaskular. Next, Pak. Ya, sudah selesai bagian saya. Terima kasih. Lanjutkan Mbak Indah. Ya, terima kasih Mas Gilang. Selanjutnya, pembahasan tentang operasi PTRA dan stenting. Mbak, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sholat dulu apa gimana ya? Udah azan sih. Oh iya, ini? Iya, udah azan di sini. Oh. Nek di tempatnya Mbak Indah gimana? Mbak Indah masih di kampus, Dek. Nggak kedengeran azannya. Sholat dulu aja. Sholat dulu aja, mulai lagi jam 6 ya. Oh iya. Mbak Indah banyak enggak? Kalau dikit malah lanjut aja kan Mas. Oh, cuma dikit sih, Dek. Oh ya udah deh. Apa lanjut aja? Ya, ya, lanjut dulu aja. Lanjut sebisanya ya teman-teman karena masih bingung. Kalau Mbak ada yang aku lebih bingung. Ya, dilanjut terkait operasi PTRA dan stenting. Jadi pada jurnal disebutkan pada tahun 1980. Mari kita berpegangan tangan, Mbak. Siap, Dek. Terdapat prosedur perkutan yang menawarkan potensi mengatasi sumbatan pembuluh darah bagi orang yang memiliki resiko jika mengalami operasi. Kalau dicari di Google itu prosedur perkutan, ini nggak ada operasinya, nanti Mbak Indah hapus ya teman-teman. Prosedur perkutan ini prosedur non bedah untuk mengatasi pembuluh darah yang tersumbat. Kemudian pada operasi arteri renal memberikan manfaat yang besar pada pasien yang menjalani operasi perbaikan aorta. Untuk prosedur operasinya sendiri meliputi renal artery bypass grafting, endarterektomi, perbaikan ekstra anatomik menggunakan anastomosis terhadap arteri hepatik atau splenic. Nah, ini Mbak juga belum bisa menjelaskan, nanti insya Allah akan dicari lagi ya teman-teman. Kemudian ada juga pemasangan stent yang ternyata memperbesar kemanjuran teknik endovaskuler pada lesi ostial. Next. Nah, ini tentang PTRA. Ternyata sudah banyak hasil penelitian terhadap PTRA yang sudah dipublikasikan. Nah, salah satunya itu dikatakan terobati itu jika tekanan darah arterial normal tanpa terapi antihipertensi, dan dikatakan improve jika tekanan darah lebih rendah 10 mm Hg selama kunjungan dengan pengobatan yang sama. Nah, pada sebagian besar studi terkait PTRA menunjukkan hipertensi terobati sebanyak kurang dari 10% atau jarang pada pasien dengan renovaskuler aterosklerotik. Sedangkan untuk yang improve ada pada angka 29-75%. Dan yang sedikit atau tidak ada perubahan sekitar 30%. Kemudian untuk perubahan tekanan darah secara umum yaitu 25/10 mm Hg. Selanjutnya, terkait, ini ada gambar, tapi belum ada keterangannya, mohon maaf ya teman-teman. Ini kalau di jurnal itu menyebutkan gambar dari salah satu pasien yang mengalami improve atau perbaikan gitu setelah mengalami PTRA. Next dulu, Dek. Nah, kemudian ini juga ada hasil penelitian prospektif yang membandingkan pengobatan medis dan PTRA terhadap aterosklerotik renal artery stenosis. Nah, tapi Mbak Ina juga belum paham. Mohon maaf ya teman-teman. Boleh dilanjut dulu. Nah, ini selanjutnya. Angioplasti memiliki manfaat yang lebih rendah daripada hasil yang diharapkan. Nah, ini salah satu kesimpulan dari tabel yang di atasnya. Next.
Nah, kemudian ini juga ada gambar kadar serum kreatinin pada laki-laki usia 63 tahun dengan penyakit jantung dan kegagalan kardiak kongestif yang dilakukan bilateral PTRA. Ini juga sama, Mbak Ida belum bisa jelasin, Dek. Mohon maaf ya, Dek. Nah, selanjutnya, hasil jangka panjang dan manajemen rasional penyakit renovaskuler. Untuk tujuan dari terapi hipertensi renovaskuler adalah secara efektif menurunkan tekanan darah dan menstabilkan fungsi renal. Next dulu, Dek. Nah, selanjutnya, ini indikasi untuk revaskularisasi renal. Yang pertama, hipertensi resisten, ditandai dengan kegagalan terapi dengan dosis penuh lebih dari atau sama dengan 3 obat, meliputi diuretik. Kemudian adanya kebutuhan mendesak untuk inhibisi ACE atau memblok angiotensin dengan angiotensin dependent GFR. Kemudian indikasi yang kedua yaitu insufisien renal progresif, ditandai dengan salvageable kidneys, kenaikan serum kreatinin, menurunnya GFR selama terapi antihipertensi, dan adanya aliran diastolik yang preserve, kalau di jurnal disebutnya begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya indikasi yang nomor 3, adanya peredaran darah yang kurang lancar, dan yang terakhir mengalami gagal jantung dengan bilateral renal arterial stenosis. Sekian dari Mbak Indah. Mohon maaf ya teman-teman, masih banyak yang bingung jadi belum bisa menjelaskan. Insya Allah nanti belajar lagi. Udah teman-teman. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ini yang mau koreksi dulu slide-nya siapa aja? Mbak Mega, nanti aku kirim ke Mbak Mega, mendingan aku bikin PPT kosongan atau yang dari Mbak Mega aku edit aja? Soalnya punya Mbak Indah kan juga belum, jadi mending kosongan aja ntar kirim ke aku. Oke, sip. Tapi sebelum jam 12 ya besok. Ya, aku kerjain, aku biasanya tidur dulu, jadi kerjain tuh tengah malam ya, nggak apa-apa ya? Ya, terserah. Biar mudeng ya Mbak Put. Malam, jadi Iya, kayaknya besok aku nggak perlu pakai ini deh Mbak, apa namanya tuh, drama. Aku udah beneran nggak ngerti. Ya aku pun pasti kelihatan begonya. Memang betul. Aduh. Maaf Prof, ini saya mematikan kamera ya karena sinyalnya kurang stabil gitu. Padahal Mak, aing baca. Aku stres, capek, hari itu capek banget. 3 soal atuh. Enggak deh. 6. Iya, inilah. Semoga besok lancar ya, amin. Amin. Ya. Amin. Ya, sholat dulu. Ya, sholat dulu ya. Semangat. Nah, jangan lupa. Sob nanti lapar. Yuk makan. Iya, ketemuan ya. Nih, sekarang ya. Yuk. Ya, habis 1 ini loh. Gara-gara ini. Sumpah. Ya, oke. Katanya Mas Dino mau ke ya. masjid, yuk. Udah, Mekom, bye. Baru wudu tadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.